Audio Jungle. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk Ibu. Ibu silakan duduk. Oke Ibu, makasih Ibu. Gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah, baik Alhamdulillah Ibu. ya. Ada permasalahan apa nih Bu sampai jauh-jauh datang ke sini? Ibu, ini saya tuh habis nimbang anak saya di posyandu. Iya. Tapi kata pihak posyandunya harus datang ke puskesmas. Saya tuh nggak tahu kenapa harus datang ke puskesmas. Oh iya. Sebelumnya perkenalkan dulu ya Bu, saya Nadia Ramadhani. Kebetulan saya ahli gizi di puskesmas ini. Jadi sebelum Ibu juga perlu ragu tuh Bu mau cerita apapun, apalagi permasalahan Ibu ya mengenai adik bayinya umur berapa Bu? 16 bulan. Oh iya, 16 bulan ya. Lagi aktif-aktifnya ya Bu ya? Udah jalan-jalan, udah pengen kemana aja kayak gitu. Iya. Jadi Ibu ceritakan apapun ya Bu ya dengan terbuka agar kita dapat menemukan titik temu nih permasalahan Ibu tuh baiknya seperti apa. Nah, tadi umur adiknya 16 bulan ya? Iya Ibu. Oh iya, kita lakukan penimbangan berat badan dulu ya Bu ya? Iya. Atau sebelumnya pernah ditimbang Bu di posyandu? Pernah ditimbang, pernah diukur tinggi badannya juga pernah. Oh iya, jadi ini untuk cross check aja ya Bu ya? Biar ada tas. Ya, tas. Ayo turun, cang diukur tinggi badannya. Ayo, Kita ukur dulu. ukur dulu. Yuk, sini dedenya, madep sini. Nah, Nah, ini. Bye. makin Bye. Tas, tas. Jadi Ibu ini berat badannya tuh 6,3 kg ya Bu. Terus tinggi badannya 69 cm. Jadi itu tuh berat badan idealnya mah baiknya mah 10 kg Bu. Jadi anak Ibu tuh berat badannya kurang dikit ya Bu ya. Jadi nanti kita usahakan agar adiknya tuh mengejar ya Bu ya, jadi 10 kg insya Allah. Kalau Ibu mau berkomitmen dengan jenis diet yang akan saya anjurkan, insya Allah adiknya akan dapat mengejar itu. Lalu sebelumnya pernah itu nggak Bu, dites laboratorium mungkin? Oh, belum pernah sih kalau tes laboratorium kayak gitu, belum pernah. Oh iya, lab belum pernah. Terus ada keluhan nggak Bu adanya? Ada batuk pilek atau mual atau gimana? Kalau batuk pilek kayak gitu mah iya suka. Batuk pilek ada ya. Batuk pileknya ada, tapi jarang-jarang sih nggak ini. Iya, jadi kalau sekarang ada pilek atau batuk? Ada, masih ada. Iya, ada. Cuman emang makannya susah Ibu. Oh, makanya susah ya. Terus ada pusing atau gimana? Nggak ada? Enggak sih kalau pusing. Kalau makannya itu sehari berapa kali Bu? Kadang sekali, kadang 2 kali, jarang-jarang. Kalau sampai 3 kali tuh susah, makanya banyaknya ngemil. Oh, suka ngemilnya apa Bu biasanya? Lebih ke ciki-ciki, kayak makanan gorengan kayak gitu. Kalau nasi tuh susah. Iya. Jadi Ibu kan tadi si berat badan sama tinggi badannya itu sudah saya hitung ya, anaknya tuh tergolong ke kategori kurus. Nah, lalu untuk biokimianya kan belum pernah melakukan ya Bu? Iya, tidak apa-apa. Lalu untuk fisiknya itu ada batuk pilek tapi jarang. Lalu untuk dietary historinya itu suka makan gorengan, terus makannya nggak teratur ya. Iya. Terus suka ngemil juga, tapi mungkin cemilannya kurang sehat ya Bu ya. Lalu untuk diagnosanya itu ada underweight atau kurus berkaitan dengan asupan tidak adekuat, ditandai dengan hasil jet score-nya Bu. Tadi saya sudah menghitung hasil jet score-nya yaitu min 2,4 dan itu normalnya min 2 sampai 2 SD Bu. Nah, lalu NB12 tuh ada perilaku dan kepercayaan yang tidak mendukung terkait makanan dan gizi. Itu berkaitan dengan jarang makan, terus suka makan gorengan gitu ya Bu ya. Lalu jadi jenis diet yang akan kita terapkan nih biar nanti si adiknya
tumbuh kembangnya baik, terus berat badannya juga cepat naik, kita akan terapkan diet itu Bu, gizi seimbang. Nah, boleh dilihat Bu ininya. Nah, jadi diet gizi seimbang itu tujuannya untuk memberikan asupan biar berat badan anaknya itu meningkat Bu, lalu memenuhi kebutuhan energi dan protein agar tidak merusak jaringan tubuh yang lain Bu. Karena kan si adanya itu pertumbuhannya itu lagi bagus-bagusnya ya Mas. Kalau menurut buku mah golden period gitu ya Bu, masa keemasan tuh tumbuhnya, jadi asupannya harus baik, semuanya juga harus baik ya. Nah, lalu energinya ibu bisa berikan itu satu kali makan itu 450 kilokalori Bu. Nah, penerapannya ada di belakang Bu, dan contoh-contoh menunya ya Bu ya, ada di sini. Nah, lalu di sini mengenai gizi seimbang itu adalah makanan yang dimakan seseorang dalam satu hari yang beraneka ragam. Jadi karbohidratnya ada, proteinnya ada, lalu lemaknya ada, vitamin mineralnya juga ada. Kalau karbohidrat, ibu tahu nggak apa aja jenisnya? Nasi. Terus Kayak umbi-umbian gitu bukan Bu? iya, betul Bu. Lalu protein tuh ada dua Bu, protein nabati sama protein hewani. Kalau pada masa pertumbuhan anak sekarang itu tuh baiknya dikasih protein hewani Bu. Soalnya itu kan bagus untuk tumbuh kembang otaknya, lalu untuk tulangnya juga biar lebih kuat. Lalu lemak juga kasih Bu, tapi jangan terlalu banyak ya Bu. Kalau protein hewani itu apa Ibu? Nah, protein hewani itu seperti daging Bu, daging, ikan, kayak gitu. Itu baik banget Bu. Lalu untuk kebutuhan anak ibu kan usia 16 bulan ya Bu. Nah, ASI-nya masih tetap dikasih Bu? Masih. Iya, ASI tetap, iya Bu, bagus. Emang ASI itu harus tetap diberikan. Lalu itu tekstur makanannya dikasihnya makanan yang lembek atau makanan keluarga? Kadang makan keluarga sih Bu, soalnya kalau yang lembek-lembek dia udah nggak begitu doyan. Oh iya. Lalu bisa si ibu tuh biasanya nih kalau ngasih makan dalam piring itu tuh isinya apa aja Bu? Kadang nasi sama tempe, kadang ada sayurnya, kadang yang sering dimakannya itu ya udah gorengannya itu tempenya. Kalau sayurannya tuh agak susah Ibu. Oh iya, baiknya sayurannya ada, buahnya ada. Jadi misal nih, kan anaknya susah makan ya Bu, gak apa-apa, gak masalah. Kita bakal selesaikan masalahnya dengan si anaknya tetap dikasih makan, tapi porsinya dikit Bu. Nah, jadi sebelum makan utama, ibu tuh jangan dulu ngasih makanan apapun. Jadi biar nanti pas waktu makan siang itu si anaknya tuh udah mau makan. Kalau sebelumnya nggak dikasih apapun tuh Bu, kayak nggak dikasih, anaknya nangis nih dikasih ciki nih biar diam, itu harusnya nggak boleh Bu. Harusnya sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Iya, seperti itu. Lalu selingannya ibu suka kasih apa Bu? Kadang kasih biskuit, tapi agak begitu doyan sih. Yang ya apa aja ya, kayak biskuit, kayak makanan ciki-ciki kayak gitu doang. Kalau makanan yang lain mah kadang susah. Nah, ibu rajin kan ya Bu ya ke posyandunya? Iya, kalau ada imunisasi sebulan sekali ya. Iya, itu baik Bu. Emang anjuran dari 10 pesan umum gizi seimbang itu ada yang namanya timbang berat badan setiap bulan Bu. Nah, jadi ibu baik sudah mau menerapkan pesan umum gizi seimbang ya Bu. Lalu ciptakan suasana makan yang menyenangkan Bu. Kayak gimana itu? Jadi ibu juga ikut, jadi si makan tuh diajak kayak main Bu, seru-seruan aja. Jadi si anaknya juga dikasih makan sendiri, tapi sambil kita suapin. Jadi kan anaknya tuh nggak terlalu jenuh ya Bu. Terus berikan contoh makanan yang baik. Nah, misalkan anaknya kurang suka sayur nih, jadi ibu tuh mencontohkan makan di depan anak bahwa ini sayur tuh enak loh, pasti nanti juga anaknya akan terbiasa bahwa oh iya ya sayur tuh enak gitu. Lalu sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan Bu? Pertanyaan, diet gizi seimbang tuh kayak gimana ya Bu ya? Nah, diet gizi seimbang itu yang satu piring tuh lengkap Bu, ada karbohidratnya ada, terus proteinnya ada,
lemaknya ada, sayurnya juga ada gitu Bu. Itu yang bisa disebut dengan gizi seimbang. Nah itu tuh emang sangat bagus Bu buat tumbuh kembang anaknya, biar anaknya juga nih ya Bu, yang namanya makan itu nggak cukup cuman buat karbohidrat sama protein aja, karena tubuh kita juga butuh asupan yang lain Bu. Kayak sayur butuh, meskipun emang kebutuhan bagi tubuh kitanya sedikit, tapi itu emang sangat penting Bu, dibutuhkan kayak gitu. Ibu dapat menyimpulkan kembali nggak apa yang Ibu pahami dari diskusi tadi? Tadi tuh jadi anak saya tuh harus diberi diet seimbangnya Ibu ya. Jadi kalau makan tuh harus ada sayurannya, ada ikannya atau ada telurnya kayak gitu. Kalau enggak dikasih makan buah-buahan. Tapi kalau enggak dari waktu bersamaan juga nggak apa-apa kan ya, maksudnya kayak gitu kan ya Ibu ya. Tapi diusahakan dalam satu hari itu ada 4 komponen itu ya, diusahakan ya Bu ya. Nah Ibu, diet ini akan berjalan sukses, anak Ibu juga akan berat badannya naik kalau Ibu mau berkomitmen Bu, berkomitmen menerapkan diet ini supaya anaknya juga dapat mengejar tumbuh kembangnya. Apakah Ibu mau berkomitmen Bu? Ya kalau buat perkembangan anak saya lebih baik saya mau aja Ibu, biar anak saya tuh juga jadi anak yang sehat Ibu. Iya baik, bagus Ibu. Semoga nanti dietnya lancar ya Bu ya. Kalau misalkan ada hal apapun yang Ibu kurang pahami, nanti Ibu bisa hubungi nomornya di sini ya Bu ya. Apapun itu saya insya Allah siap untuk Ibu 24 jam ya Bu ya. Mau menanyakan apapun insya Allah saya akan menjawab. Lalu ini Bu, nanti untuk minggu ke depan kalau Ibu usahakan, Ibu sih bisa kembali lagi ke sini ya Bu ya. Jadi kita tahu tuh apakah diet yang diberikan berhasil atau tidak, apakah ada perkembangan berat badan dari anak Ibu, apakah asupannya sudah baik. Jadi untuk minggu depan saya akan memonitoring mengenai berat badannya, antropometri sama asupannya ya Bu ya. Jadi usahakan Ibu minggu depan datang lagi ke sini ya. Mungkin segitu, ada yang ingin ditanyakan lagi atau bagaimana Bu? Nanti nerapin diet sehat itu terus kesini lagi ditimbang lagi kayak gitu Ibu. Iya seperti itu ya. Mudah-mudahan ada peningkatan ya anak ininya, berat badannya. Semoga dietnya juga berhasil nih, bisa anaknya diajak diajak buat nerapin ini. Ibu semangat terus ya, jadi ibu yang baik buat anaknya. Iya Ibu. Terima kasih ya Ibu, makasih ya Ibu ya. Iya. Ayo Ibu, assalamualaikum. Iya.